Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Rizky Pradana dengan NIM akhir 218. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah internet. Sejarah awal, yang pertama ARPANET, kelahiran internet dari kebutuhan militer tahun 1969. Pada Oktober 1969, Departemen Pertahanan AS meluncurkan ARPANET, yaitu jaringan komunikasi pertama yang menghubungkan 4 universitas ternama, UCLA, Stanford Research Institute, UC Santa Barbara, dan University of Utah. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem komunikasi yang aman dan tangguh untuk keperluan militer dan penelitian. Demi memastikan data dapat dibagikan, bahkan jika sebagian jaringan terganggu. Dalam waktu singkat, ARPANET menunjukkan potensi luar biasa. Hanya dalam 12 tahun, jaringan ini telah berkembang pesat, menghubungkan 231 komputer, meletakkan dasar bagi jaringan global yang kita kenal sekarang sebagai internet. Terobosan komunikasi yaitu email pertama dan simbol ikonik tahun 1971. 2 tahun setelah ARPANET lahir, insinyur komputer Ray Tomlinson membuat sejarah dengan mengirimkan email pertama. Lebih dari sekedar pesan, ia memperkenalkan inovasi yang mengubah cara kita berkomunikasi. Penggunaan simbol @ sebagai pemisah antara nama pengguna dan alamat jaringan. Simbol sederhana ini yang dulunya jarang digunakan, ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas digital kita, menjadi standar global untuk alamat email. Pada tahun 1973, bahkan Ratu Elizabeth II mencoba mengirim email, menandai pengakuan awal terhadap potensi komunikasi digital ini di panggung global. Ini bukan hanya tentang pesan teks, melainkan fondasi bagi cara dunia terhubung dan berinteraksi secara instan. Fondasi global lahirnya internet modern dengan standarisasi TCP atau IP. Tahun 1983. Sebelum 1983, jaringan yang terfragmentasi dengan protokol komunikasi yang tidak kompatibel membatasi pertukaran data antar sistem. 1 Januari 1983, transmisi kontrol protokol Internet Protokol secara resmi diimplementasikan pada ARPANET, memungkinkan beragam jaringan untuk berbicara satu sama lain. Selanjutnya, Robert Kahn dan Vinton Cerf, dikenal sebagai Bapak Internet. Kontribusi mereka pada TCP/IP memungkinkan skalabilitas dan konektivitas global. TCP/IP menjadi tulang punggung internet, memungkinkan komunikasi data universal dan membentuk jaringan global yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, revolusi World Wide Web oleh tim Berners-Lee tahun 1990. Pada tahun tersebut, tim Berners-Lee di CERN meluncurkan inovasi yang benar-benar membuka internet untuk massa. World Wide Web, ia menciptakan 3 pilar utama. Yang pertama, HTML atau bahasa untuk membuat halaman web, HTTP atau protokol untuk mentransfer data web, dan URL atau alamat unik untuk setiap sumber daya di website. 3 tahun kemudian, rilis browser Mosaic pada tahun 1993 merevolusi pengalaman pengguna. Dengan antarmuka grafis yang intuitif, Mosaic memungkinkan siapapun untuk menjelajahi internet dengan mudah, mengubah World Wide Web dari alat teknis menjadi platform yang dapat diakses publik, membuka jalan bagi era komersialisasi dan informasi global.
Selanjutnya, ledakan digital, era.com dan jejaring sosial. Mulai tahun 1995 sampai 2007. Periode tahun tersebut menjadi saksi ledakan luar biasa dalam perkembangan internet, didorong oleh inovasi komersial dan sosial. Ini adalah era di mana internet berubah dari sekedar alat menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Raksasa e-commerce, munculnya pemain global seperti Amazon, Yahoo, dan eBay mengubah cara orang berbelanja dan berinteraksi dengan pasar. Selanjutnya, Google mengubah pencarian. Didirikan tahun 1998, Google merevolusi cara informasi diakses menjadi gerbang utama menuju World Wide Web. Selanjutnya, pada tahun 2003, Facebook diluncurkan, membuka era baru jejaring sosial dan cara manusia berinteraksi secara online. Selanjutnya, era mobile dengan iPhone. Peluncuran iPhone oleh Apple pada tahun 2007 mengubah total cara kita mengakses internet, menjadikannya mobile dan personal. Internet di Indonesia. Sejak awal dan ekspansi mulai tahun 1992 sampai 2000-an. Internet pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur akademis dan penelitian antara tahun 1992 sampai 94. Lingkungan universitas dan lembaga riset menjadi pelopor utama dalam memperkenalkan teknologi ini ke tanah air. Komunitas Paguyuban Network adalah salah satu inisiatif pionir yang berperan besar dalam mengembangkan infrastruktur dan ekosistem internet lokal. Mereka membuka jalan bagi para akademisi dan peneliti untuk saling terhubung dan bertukar informasi. Memasuki akhir tahun 90-an, gelombang penyedia jasa internet atau ISP komersial mulai bermunculan. Ini menandai titik balik penting di mana akses internet tidak lagi terbatas pada lingkaran akademis, tetapi mulai meluas ke masyarakat umum dan sektor bisnis. ISP ini menawarkan layanan dial-up, membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk merasakan konektivitas global, meski dengan kecepatan yang masih terbatas. Perkembangan ini menjadi fondasi bagi pertumbuhan Indonesia yang masif di dekade berikutnya. Selanjutnya, internet masa kini yaitu mobile, IoT, dan era 5G. Smartphone bukan lagi sekedar alat komunikasi, melainkan gerbang utama menuju internet. Sebagian besar akses internet global kini berasal dari perangkat genggam. Selanjutnya, Internet of Things. Mulai dari kulkas pintar hingga lampu otomatis, miliaran perangkat sehari-hari ini saling terhubung, menciptakan ekosistem cerdas yang terus berkembang. Selanjutnya, era 5G menghadirkan kecepatan super dan latensi sangat rendah, membuka potensi tak terbatas untuk aplikasi canggih seperti kendaraan otonom, VR atau AR, dan operasi jarak jauh. Transformasi ini tak hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi, tetapi juga membentuk masa depan, kehidupan, pekerjaan, dan hiburan kita. Selanjutnya, dampak internet dapat mengubah pilar kehidupan manusia. Internet telah menjadi kekuatan transformatif yang membentuk hampir setiap aspek kehidupan kita, dari cara kita berkomunikasi hingga cara kita bekerja dan bersosialisasi. Adapun dampak positif dari internet, yang pertama memudahkan komunikasi global dan kolaborasi jarak jauh. Yang kedua, akses tak terbatas ke informasi dan pendidikan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan startup.
Selanjutnya yang keempat, hiburan dan media personal yang beragam. Yang terakhir, pemberdayaan sosial dan partisipasi warga. Meskipun begitu, tantangan dan resiko dari dampak internet juga ada. Yang pertama, masalah keamanan data dan privasi digital. Penyebaran informasi palsu atau hoax dan disinformasi. Yang ketiga, kecanduan internet dan dampak pada kesehatan mental. Yang keempat, kesenjangan digital atau digital divide yang memperlebar ketimpangan. Yang terakhir, ancaman cyber dan kejahatan online yang terus meningkat. Jadi kesimpulannya, internet sebagai pilar dunia modern. Dari sebuah proyek militer kecil, internet telah berevolusi menjadi jaringan global masif yang menghubungkan miliaran manusia, mendorong inovasi, dan mendefinisikan ulang masa depan. Perkembangan ini adalah bukti nyata bagaimana teknologi dapat mengubah dunia. Internet akan terus menjadi kekuatan pendorong di masa depan, membuka peluang dan tantangan baru yang tak terbayangkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.